Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan coba untuk memasang soft start ya teman-teman. Ini yang kemarin sudah saya review untuk soft startnya. Jadi untuk pemasangan sendiri ini di sebelah sini teman-teman, tepat di dekat ini AC input. Kemudian ini juga saya udah persiapkan, ini udah saya pasang untuk skunnya. Ini yang dari saklar, kemudian ini yang ke input dari trafo kayak gitu teman-teman. Oke, sebelumnya saya pasang untuk ininya dulu, untuk bautnya dulu di sini untuk dudukannya. Jadi di sini teman-teman, ini satu udah saya pasang, kemudian nanti satunya lagi di sebelah sini. Nah, untuk memasang soft start ini perlu diingat ya teman-teman ya. Tapi ini untuk yang jenis ini jadi dipasangnya setelah saklar gitu teman-teman. Yang jenis lain mungkin aja berbeda gitu, karena saya juga belum pernah mencoba satu persatu untuk semua jenis-jenis soft start itu teman-teman. Makanya saya wanti-wanti dulu sih, barangkali ada yang berbeda kayak gitu. Oke. Ini jadi untuk jalurnya sendiri, ini kan input AC, masuk ke sini, masuk ke saklar sini teman-teman, ke depan sini. Kemudian yang dari out saklar ini, ya ini out saklar kita buat kembali lagi sini, nanti kita masuk ke input dari soft start ini. Oke, langsung saja kita pasang teman-teman. Ini yang dari mau yang ke in dari trafo. Jadi disarankan pakai skun aja ya teman-teman ya, jangan pakai solder, karena memang pakai skun itu lebih mudah. Nanti kalau misalnya pas ada yang perlu dibongkar-bongkar, jadi lebih mudah teman-teman, nggak usah repot untuk mensolder gitu. Oke, ini yang ke input dari soft start, ini yang dari saklar. Jadi cukup simple teman-teman untuk pemasangannya, karena memang untuk soft start cuman input output, udah kayak gitu aja. Yang penting teman-teman harus tahu pemasangannya setelah saklar atau sebelum saklar gitu. Selebihnya ya tinggal ikutin ininya saja. Oke, kemudian kita pasang ini. Oke, seperti ini aja. Jadi ini input, kemudian ini output. Oke, langsung kita pasang. Ini space-nya terbatas ya teman-teman. Ini harusnya paling enak kalau trafonya dilepas dulu kayak gitu, tapi ribet juga karena memang untuk pengabelannya kan udah dipasang semua. Jadi kalau misalnya dibongkar-bongkar lagi ya nanti bisa nambah kerjaan. Makanya saya rasa langsung pasang aja nggak apa-apa, karena memang cuman memasang pakai skun itu nggak ribet gitu. Oke, kita rapikan dulu untuk pengabelannya, jadi biar sedikit enak dipandang itu teman-teman. Kemudian kita pasang murnya. Ini harusnya ada dua teman-teman untuk murnya, tapi karena di bawah itu susah, tempatnya sempit, jadi saya pasang satu aja. Saya rasa juga udah aman, karena untuk powernya ini nggak saya pindah-pindah kayak gitu ya, nggak kayak power yang dipakai buat zona hajatan gitu, yang dari satu tempat ke tempat lain, jadi harus kenceng. Kalau ini ya saya cukup seperti ini aja untuk pemasangannya. Oke, kemudian kita pastikan dulu semuanya sudah terpasang sesuai dengan tempatnya. karena cukup berbahaya teman-teman ini, soalnya
listrik dari PLN yang 220 volt. Kalau misalnya salah pasang bisa ada sesuatu yang ya mungkin berbahaya seperti itu. Oke, sudah teman-teman, cukup segitu saja untuk pemasangannya. Kemudian kita tes. Oke, kemudian kita nyalakan saklarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu teman-teman, kalau sudah bunyi klik berarti untuk relaynya sudah aktif dan arus listrik murni 220 volt yang masuk ke trafo gitu. Oke, kita matikan. Nah itu berarti udah mati. Coba kita nyalakan sekali lagi. Kalau ada suara klik berarti udah ininya normal, relaynya udah aktif. Nah seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu aja. Jadi cukup simpel teman-teman. Yang perlu digarisbawahi adalah pemasangannya setelah saklar teman-teman. Jadi input AC masuk ke saklar, kemudian dari saklar kembali ke bagian bawah, bagian belakang masuk ke input dari soft start, kemudian outputnya langsung ke trafo. Oke, seperti itu aja teman-teman untuk cara pemasangan dari soft start. Jadi cukup mudah. Intinya teman-teman ingat-ingat apa yang saya katakan tadi tentang jalur-jalurnya gitu. Kalau sudah tahu, saya rasa udah aman lah, nggak akan ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke, cukup sekian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya seperti biasa. Terima kasih.